Nama Indonesia harum di Olimpiade Paris 2024 dalam ajang olahraga internasional 4 tahunan ini. Atlet panjat tebing Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansah dari cabang angkat besi berhasil mempersembahkan medali emas. Perolehan 2 medali emas Olimpiade ini mencetak sejarah baru karena sebelumnya prestasi emas kerap datang dari cabang bulu tangkis. Pertama kali setelah kembali ke tanah air, Rossi mewawancarai keduanya secara eksklusif. Fedrik pertama kali ikut dalam Olimpiade langsung juga dapat medali emas. Gimana Fedrik menggambarkan prestasi yang orang bilang ini benar-benar jackpot? Yang pasti saya sangat bahagia dan bangga. Itu Olimpiade itu mimpi saya. Memang udah lama saya mimpikan dan alhamdulillah ketika bertanding dan debut saya di Olimpiade, dan ini juga Olimpiade pertama buat panjat tebing di nomor speed dan bisa bawa medali emas, itu semua sebuah anugerah gitu. Waktu itu kan kita lihat ada tulisan Fedrik mengatakan bahwa Olimpiade Paris pasti bisa, kira-kira gitu kan? Iya. Fedrik nulis itu tahun berapa sebenarnya Fedrik nulis? Nulis itu tahun 2022, itu ketika dapat wawancara dari Olympic Channel. Tapi sebelum itu saya udah pernah nulis di tahun 2016, 2017. Waktu itu panjat tebing juga masuk di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi hanya saja waktu itu penilaiannya masih belum speed sendiri, tapi ada kategori combine gitu. Jadi yakin pasti bisa? Yakin pasti bisa. Itu harapan, mimpi, atau self mantra? Menurut saya itu doa dan juga mimpi saya. Jadi doa dan mimpi saya tuliskan di sebuah kertas agar jadi pengingat gitu, bahwa walaupun dalam kondisi yang naik turun, kita harus tetap bisa konsisten menjaga mimpi itu agar bisa tetap terwujud. Wow, ini semua konsistensi dari kedisiplinan, komitmen pada keinginan untuk menjadi atlet, latihan. Kan nggak instan ya, Fedrik. Dari 8 tahun kamu sudah menginginkan menjadi atlet panjat tebing dan kamu melakoninya dengan setia pada proses. Ya, jadi itu memang salah satu kuncinya itu konsisten dan disiplin. Nggak mudah, apalagi ketika itu saya harus meninggalkan keluarga dan pendidikan saya di Universitas Tanjung Pura waktu itu, dan itu nggak mudah, harus berproses, naik turun, menang kalah, harus latihan keras, kemudian dihantam pandemi dan juga kadang kompetisi tidak harus selalu bisa ikut bertanding karena banyak faktor, dan itu sangat berat. Tapi dengan konsisten dan menjaga mimpi tersebut, alhamdulillah mimpi saya yang saya idam-idamkan bisa tercapai. Gimana Riz, bangga nggak? Alhamdulillah sangat bangga dan senang tentunya. Tapi semua ini lebih ke terharunya ya. Terharunya tuh sangat-sangat terharu karena memang saya bisa mempersembahkan medali emas ini buat Indonesia. Dan ini adalah suatu impian saya dari kecil. Sebenarnya waktu kualifikasi Piala Dunia, Rizky sempat usus buntu ya? Iya, operasi usus buntu. Dan itu usus buntunya dibuang, bukan ditambal ataupun dioperasi di sebelah kanan, dibuang dari perut bawah. Jadi ceritanya waktu itu bulan September awal, tanggal 1, aku kena sakit. Dikira aku tuh sakit masuk angin biasa atau demam biasa, tipes biasa. Akhirnya aku cek ke dokter, itu usus buntu. Usus buntunya tuh bukan yang luka atau lecet, ini udah pecah, jadi otomatis udah harus dibuang. Gimana tuh? Udah harus dibuang. Jadi tapi usus buntu itu masih utuh, masih utuh segini, tapi udah pecah posisinya. Tapi alhamdulillah aku bisa lalui itu semua. Terus tanggal 4 September itu aku selesai recovery ya, istirahat dari rumah sakit, dan aku memaksakan untuk berangkat ke Arab Saudi. Waktu itu ada kejuaraan dunia Grand Prix buat qualify Olimpiade, dan itu wajib diikutkan. Kalau misalkan aku tidak ikut kejuaraan itu, aku tidak bisa mengikuti Olimpiade kemarin di Paris. Gugur otomatis. Ya, aku memaksakan ke sana itu dalam keadaan berdarah, masih ada jahitan staples, aku berjalan ke sana itu jalan kaki, nggak ada kursi roda. Alhamdulillah sampai di Arab Saudi pukul 5 pagi, itu tanggal 5. Dan itu aku langsung bertanding di jam 4 sore. Itu paginya tuh kita sauna dulu 3 set. Karena memang berat badan aku habis recovery operasi itu 76.
Sedangkan aku main di kelas 73 kg dan otomatis harus kurang lebih 3 kilo kan. Aku harus sauna 3 set waktu itu dan puasa 2 hari habis usus buntu itu ya, habis operasi. Tapi alhamdulillah bisa terlewati semuanya gitu, dan para presiden IWF dan pengurus-pengurus IWF itu sangat mengapresiasi aku bisa datang dalam keadaan berdarah-darah perutnya. Datang aja ya? Datang aja, dan aku datang itu timbang badan, akhirnya masuk waktu itu 7310 karena kan kita dikasih space 7325, 7310 dan akhirnya bisa perkenalan, say hi seperti ini gitu kan. Saya kepada wasit sama penonton itu sudah dinyatakan bertanding walaupun kita tidak mengangkat di panggung. Nah, misalkan kita udah di panggung say hi terus kita udah pulang, itu sudah berkatakan ada itu orang. Yang penting kamu presence. Iya. Iya. Jadi Dan masuk. poinmu kebetulan tinggi ya.